kita kepada Tuhan, tidak betul-betul benar terarah hidup kita kepada Tuhan, saudara-saudara, ingat hidup kita itu bagaikan rumput, pagi segar, sore layu. Hidup kita ini bagaikan uap yang tiba-tiba kita lihat sejenak sudah tidak ada. Seperti itulah. Jadi saudara-saudara, kapanpun, dimanapun kita siap untuk jika dipanggil Tuhan. Yang paling berbahaya ketika kita saatnya menghadap Tuhan, kita tidak siap dalam kondisi hidup kita yang tidak beriman, dalam kondisi hidup kita yang tidak percaya Tuhan, dalam kondisi hidup kita yang tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah jebakan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah tetap kita siap untuk jika dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, sakit penyakit itu tetap kita bisa mengalami, tetapi itu bukan yang menjadi ketakutan bagi kita. Ada orang bilang begini, aduh, kita jangan mencobai Tuhan karena corona itu siapa saja tidak memandang bulu, siapa saja, kapan saja dia bisa merenggut nyawa kita. Jadi kita jangan mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, saya mau katakan di sini bahwa yang berdaulat itu bukan corona, tetapi Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang menentukan hidup kita, bukan corona yang menentukan hidup kita. Sampai-sampai kita berkorban karena corona, sampai-sampai kita bisa kecewa karena corona, bahkan sampai-sampai saudara yang kasih, kita mengalami ketakutan yang luar biasa karena corona. Saudara, yang berkuasa dalam hidup kita itu, yang menentukan mati atau hidup itu adalah Tuhan. Jadi yang nomor satu adalah kita beriman kepada Tuhan. Tiba-tiba saya dia WA, "Papi, kami pulang, saya sakit di rumah." Sudah dikasih, kami tetap melanjutkan tugas kami dengan pelayanan kami. Kami hanya tahu, oh iya, dia sakit sudah. Namun tidak membuat kami panik, tidak membuat kami takut, tidak membuat kami menjadi seperti apa? Seperti orang yang tidak beriman. Kami biasa melanjutkan pelayanan kami, kegiatan kami, nanti malam baru pulang. Jam-jam 8, 9 baru kami pulang. Berarti kasih tahu itu jam 3 sore kalau nggak salah, jam 3 sore. Dia WA kami. Nanti pulang kami jam 9 baru pulang, sampai rumah sekitar jam 10. Darah Yesus mengalahkan segala, menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Saudara-saudara, tidak hal yang menakutkan, tidak, bukan itu mengakibatkan maut. Nah, saudara-saudara, saat ini yang pertama adalah miliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Baru secara medis kita jaga imun kita, penyakit. Tetapi kita percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Amin, saudara. Amin. Iman adalah nomor satu. Iman adalah nomor satu. Iman adalah nomor satu. Kalau iman itu adalah tambahan, itu kebijakan kita dengan ya bagaimana kita atur kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita harus betul-betul beriman. Memang sih bisa kita hidup dunia. Nah, saudara-saudara, sebenarnya saya mau katakan kita hidup itu untuk apa? Dan kenapa kita masih hidup saat ini? Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat hafalan untuk anak-anak. Untuk anak ini ayat hafalan. Tapi kalau orang tua ini kebangetan kalau masih ayat hafalan atau lupa.
Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tujuannya hanya itu, bukan datang jalan-jalan ke dunia, melihat Ancol yang indah, melihat gunung pemandangan yang indah di dunia. Bukan itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dikatakan di Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya bertanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini? Amin. Amin, saudara. Amin. Saya ulangi lagi, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini? Amin. Amin. Berarti sudah selamat. Tapi kenapa saudara masih hidup di dunia ini? Kenapa? Seharusnya kan selamat sudah naik ke surga, selamat langsung dipanggil Tuhan. Seharusnya kan itu. Karena berlama-lama di dunia ini, saudara, lama-lama bisa kita luntur iman kita tidak diselamatkan. Hanya gara-gara godaan ini, godaan itu. Akhirnya yang tadinya kita percaya Yesus dan diselamatkan, bisa akhirnya tidak percaya lagi dan tidak selamat. Itu. Tapi saat ini kita masih ada di dunia ini, masih penuh dengan tantangan. Dan kita akhirnya, saudara, bisa saja hanya karena godaan tantangan kita tidak selamat. Karena kita pasti belum bertobat. Makanya dikasih kesempatan untuk bertobat. Seperti tadi saya katakan, tiba-tiba Tuhan datang panggil. Kita tidak siap. Saudara-saudara yang kasih, apa yang terjadi dengan kita jika kita dipanggil Tuhan, mesti tidak kita siap untuk itu. Kita tidak diselamatkan. Nah, kenapa yang pertama? Karena kita belum bertobat. Memang kita bisa mengatakan, oh saya sudah bertobat, iya, tapi kita belum hidup dalam pertobatan. Kita sudah beriman, iya betul, sudah percaya, tetapi kita belum hidup seperti orang percaya, belum seperti itu. Makanya masih dikasih kesempatan. Kita hidup, masih diberikan kesempatan. Karena buat apa kita hidup tiba-tiba juga kita tidak selamat. Nah, oleh karena itu kita diberikan kesempatan agar kita diberikan kesempatan untuk supaya kita bertobat. Saudara, pertobatan itu memang gampang tetapi susah. Menyebutnya saya sudah bertobat itu gampang sekali. Tetapi hidup di dalam pertobatan, saudara-saudara kasih, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita sangat sulit untuk itu. Oleh karena itu kita harus coba kita baca di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang ke Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-38. Rasul pasal 2 ayat 37-38. Firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini mereka itu adalah orang yang sedang dengar firman Tuhan. Mereka itu adalah orang yang sedang berkumpul antusias dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Begini kepada Petrus, kami sudah ngerti, kami sudah tahu, lalu sedang apa yang harus kami perbuat? Nah, kata mereka, apa yang
harus kami perbuat? Apa yang disampaikan oleh Pak Petrus dan Rasul kami paham, kami mengerti. Untuk itu kami ada di sini. Kami tahu semua itu. Lalu apa yang harus kami perbuat sekarang? Katanya bertobat. Loh, bukannya mereka sudah bertobat? Kelihatannya mereka serius, mereka ada di dalam rumah Tuhan. Kata Petrus, kamu harus bertobat untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, sudah sering kasih. Kenapa saat ini kita sudah percaya Yesus, tapi kok kita masih ada, masih diberikan kesempatan? Nah, ini karena kemungkinan kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Sudah bertobat tetapi belum hidup dalam pertobatan itu. Nah, oleh karena itu diberikan kesempatan untuk kita bertobat dan hidup dalam pertobatan. Lalu yang kedua, saudara, kenapa kita masih ada? Yaitu supaya kita sudah kasih melaksanakan amanat agung. Kenapa kita masih ada saat ini? Supaya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan amanat agung. Kalau kita percaya Yesus, ya sudah. Tapi kalau kita belum melaksanakan amanat agung, saudara-saudara, itu adalah sangat penting sebagai orang yang sudah bertobat. Ketika Tuhan Yesus, saudara, mau naik ke surga, semua murid-murid dan ada beberapa orang percaya mengikuti Yesus pergi ke sebuah Bukit Zaitun namanya. Setelah sampai di Bukit Zaitun, mereka berkumpul di situ. Lalu saatnya Yesus untuk terangkat. Sebelum kakinya lepas landas dari bumi ini, kata Yesus kepada mereka, jadikanlah sekalian bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka seperti apa yang aku ajarkan kepada kamu, dan ketahuilah olehmu, aku menyertaimu sampai kesudahan alam. Setelah berkata seperti itu, maka terangkatlah Yesus ke surga. Saudara-saudara, ini yang disebut amanat agung. Disebut amanat agung. Karena sebelum terangkat kakinya itu ke surga, yang disampaikan bukan pesan baik-baik ya, setia-setia ya, nanti jangan lupa ya, bawa perpuluhan ya, nanti jangan lupa ya, kasih persembahannya. Bukan itu. Nanti kamu jangan ini ya, dengar-dengar sama orang tua ya. Bukan itu pesan-pesan terakhir Yesus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Pergilah, jadikan sekalian bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah sesuai dengan apa yang saya sudah ajarkan. Ketahuilah olehmu, aku akan menyertai dalam pelaksanaan melakukan amanat agung. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Menyertaimu sampai kesudahan alam. Saudara-saudara, inilah yang disebut amanat agung. Karena amanat terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga. Itu yang diingatkan. Nah, saudara-saudara kasih, adakah kita melaksanakan amanat agung itu? Ini adalah amanat agung. Apakah kita hanya berfoya-foya? Apakah kita hanya untuk kepentingan kita? Itu betul. Tapi kata Tuhan, untuk segala keinginan kita, kebutuhan kita, dengan segala itu Tuhan tahu. Mengenai kebutuhan kita tentang makan, minum, perbuatan Tuhan Yesus tahu. Tetapi kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan tambahkan untuk yang tadi saya katakan, makan minum itu Tuhan, itu hanya bonus kan. Jadi saat ini kenapa kita masih ada? Karena kita dikasih kesempatan untuk melakukan amanat agung.
amanat agung. Apa itu amanat agung? Kita memberitakan firman Tuhan. Apa itu amanat agung? Dibaptis, membaptis, itu adalah amanat agung. Lalu mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Nah, saudara, kenapa kita masih ada? Karena amanat agung. Saat kita masih ada, masih hidup, yaitu supaya kita mengenal, diberikan kesempatan mengenal Alkitab, mengenal firman Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk mengenal firman Tuhan. Karena begini saudara, Alkitab firman Tuhan ini adalah pedoman kita saat ini, besok, dan sampai nanti di sorga. Itu inilah tuntunan kita, inilah tuntunan hidup kita. Kita harus taat kepada dia. Jadi kenapa kita masih hidup? Kita diberikan kesempatan untuk mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pedoman hidup kita, manual of life, tuntunan hidup kita. Saudara, kalau kita tidak baca, bagaimana kita bisa dituntun dari firman Tuhan? Makanya kita diberikan kesempatan mengenal firman Tuhan. Oleh karena itu kita masih ada di dunia ini. Yang terakhir saudara, kenapa kita masih ada di dunia ini? Yaitu kesempatan untuk mengenal, kesempatan untuk memiliki kesaksian hidup yang lebih baik lagi. Saudara, kenapa kita masih ada? Selain tadi supaya kita diberikan kesempatan untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk melakukan amanat agung. Saudara, ada yang terlupakan mengenai amanat agung. Saudara, kenapa kita harus melakukan amanat agung? Minimal di dalam rumah kita. Minimal di dalam rumah kita. Kita sudah bertobat lahir baru, sudah selamat, betul. Tapi suami kita bagaimana? Kita perlu memberitakan, menyampaikan amanat agung untuk suami kita. Iya betul, suami saya sudah tapi bagaimana istri? Ada yang istri betul di dalam Tuhan belum bertobat. Makanya tanggung jawab suami. Karena istri itu adalah orang yang diberikan tanggung jawab kepada kita sebagai suami. Amanat agung kita lakukan untuk istri kita. Bagaimana kalau kita ke surga, lalu istri kita, aduh, ketinggalan. Seperti apa gitu? Waduh, di sana nggak mungkin kawin lagi, saudara, nggak mungkin. Oh, nggak apa ketinggalan, oh saya sana kawin lagi. Tidak ada kawin lagi di sana. Di dalam dunia aja kita kalau hanya mau yang memisahkan. Kalau bukan mau, tidak ada perceraian. Barang yang disatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dia. Kalau yang sudah disatukan oleh Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan. Hanya mau yang bisa terjadi, yang dapat memisahkan. Jadi saudara yang kekasih, kalau suami kita sudah bertobat, biarlah istri kita, mereka supaya kita sama-sama di sorga. Nah, juga saudara, kenapa kita masih hidup? Yang tadi karena amanat agung. Karena ya kita sudah di dalam Tuhan, sudah pasti selamat. Tetapi bagaimana anak-anak kita, mereka akan menjawab kita. Nanti bagaimana saudara, kita sebagai orang tua, untuk masuk surga, lalu kita lihat anak-anak kita, mereka tertinggal. Apakah kita tidak seperti, oh sedihnya luar biasa, kita di surga tapi anak kita tidak masuk. Kita ke surga tapi istri kita tidak masuk. Kita ke surga tapi suami saya tidak masuk. Itulah amanat agung, sangat amat penting. Karena itu menyangkut orang-orang yang kita cintai. Kita masuk tapi cucu saya bagaimana dia belum. Jadi saudara yang kasih, kenapa kita masih hidup? Karena kita diberikan kesempatan untuk amanat agung. Minimal untuk keluarga kita, supaya kita sama-sama di gereja sama-sama, di surga juga kita sama-sama. Keluarga Allah kita ada di sana. Jadi saudara-saudara yang kasih, amanat agung itu ada sangkut paut dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu minimal seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia berikan kesempatan untuk mengenal firman Tuhan. Lalu yang keempat, saudara-saudara yang kasih,
Ini yang terakhir, yang keempat, yaitu berikan kesempatan untuk memiliki kesaksian hidup yang lebih baik lagi. Saudara, semua kita ini memang hancur-hancuran, rusak-rusak semua. Dari situlah kita dipanggil oleh Tuhan. Iya betul. Kita ini semua, saudara, kita seperti Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Ini maksudnya kita itu awalnya bukan orang yang baik, orang yang rusak, saudara. Kalau diberikan kesempatan untuk bersaksi, aduh saudara, masing-masing kegiatan cerita tentang latar belakang, aduh ngeri, semua pada ngeri. Memang begitu latar belakang hidup kita itu adalah orang yang rusak, orang yang tidak berakal budi, orang yang tidak berhati, saudara. Tetapi saat itu kehidupan lama kita. Nah, semakin lama semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena nanti begini saudara, di dalam pengadilan Kristus itu, masing-masing kita akan diputar kembali kehidupan kita. Akan diperlihatkan seperti kita melihat sebuah film. Bukan film tentang James Bond, bukan. Tetapi film tentang kehidupan kita, latar belakang kita. Itu akan terlihat kembali. Saudara-saudara, selama ini yang terlihat itu hanya mungkin 10-15% dari seluruh kehidupan kita yang terungkap, yang terlihat. Tetapi masih banyak rahasia itu sekitar besar. Sebagian besar hidup kita masih tidak terungkap. Suami tidak tahu, istri tidak tahu kehidupan yang sebenarnya suaminya. Walaupun ya, kelihatannya sama-sama, tapi yang terlihat itu hanya 10-15% mungkin. Masih banyak yang tersimpan, tersembunyi. Tapi nanti di pengadilan Kristus semua 100% terlihat semua kehidupan kita. Terlihat semua. Apa yang istri tidak tahu, waduh terbuka semua. Apa yang suami tidak tahu itu kelihatan semua. Oh ternyata di belakangnya begini. Itu anaknya akan terlihat semuanya. Kita akan malu. Aduh, nanti kita mau sembunyi, tidak bisa. Karena terungkap semua. Dari latar belakang, sekarang kita hidup, dan selanjutnya terlihat semua. Film bukan tentang orang lain, tetapi film tentang diri kita sendiri. Kita akan lihat itu. Bagaimana tidak berartinya kita itu, bagaimana hancurnya hidup kita itu. Tapi dari situlah Tuhan mulai panggil, lalu bertobat, lalu terlihat kehidupannya. Mulai semakin baik. Pokoknya kita melihat kehidupan kita latar belakang, waduh kita stres luar biasa. Stres, aduh kenapa begitu, menyesal luar biasa. Kenapa itu terjadi? Itu betul-betul membuat kita stres, membuat kita sakit hati luar biasa. Tetapi itu sudah terukir dalam hidup kita. Itu akan terlihat. Lalu mulai ada proses, mulai kenal Yesus, mulai semakin baik. Dan disitulah kesaksian hidup kita semakin baik. Akhirnya kita mulai, waduh, sini kita stres. Tapi lama kita semakin lama semakin baik. Aduh semakin baik. Dan akhirnya kita memang betul stres waktu pertama. Tapi semakin baik, akhirnya kita happy ending. Kita menjadi enak, indah setelah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang ada dalam kehidupan kita itu akan dibukakan dalam pengadilan Kristus. Itu bukan menentukan antara surga dan neraka, bukan, tetapi menghitung pahala berkat kita selama kita di dalam Tuhan. Akan terungkap semua itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita masih hidup, kita diberikan kesempatan untuk memiliki kesaksian hidup yang lebih baik lagi, supaya kita bisa lebih happy pada akhirnya. Amin, saudara. Amin. Ini yang akan terjadi. Kenapa kita masih hidup? Aduh, iya betul. Diberikan kesempatan untuk bertobat. Kenapa kita masih hidup? Kita diberikan kesempatan untuk amanat agung. Ini ada satu bagian dengan orang-orang yang kita cintai.
Masa kita ke surga, kita tidak. Kenapa kita masih hidup? Diberikan kesempatan untuk amal agung. Yang ketiga, kenapa kita masih ada? Diberikan kesempatan untuk mengenal firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah manual of life, tuntunan hidup kita di sini, besok dan sampai dalam kerajaan surga. Ini tuntunan kita. Lalu yang keempat, kita diberikan kesempatan untuk memiliki kesaksian hidup yang lebih baik lagi, supaya kita mendapat pahala, kita sukacita dengan kesaksian hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin untuk firman Tuhan.